loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi Kak Daniel. Pagi Kak Dian. Apa kabar? Baik, Kak Dian gimana kabarnya? Oh, baik banget. Yes. Kayaknya sekarang kita harus menyapa adik-adik ya Kak? Iya, sama adik-adik. Iya. Halo adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Udah siap ibadah belum? Yuk, semangat semuanya. Oh iya, harus ya Kak? Harus dong. Iya. Sekarang kita harus ngapain dong? Sebelum ibadah kita biasanya harus saat teduh dulu. Oke, tadi mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ya, sekarang setelah selesai saat teduh berarti kita harus undang adik-adik untuk berdiri. Yuk, Ayo berdiri. adik-adik kita berdiri, kita Yes. semangat. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak? 120. Judulnya Muliakan Allah Bapa. Bait 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa dipimpin Kak Daniel ya. Silakan Kak Daniel. Oke, adik-adik, mari kita bersiap untuk berdoa ya. Tangannya dilipat dan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu kami boleh berkumpul hari ini untuk mengikuti IMPA Minggu. Ya Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga kakak-kakak yang akan memimpin kami. Biarlah kami nanti boleh merasakan berkat dari ibadah ini ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang adik-adik kita akan menyanyi satu lagu lagi sebelum terima. Kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 346. Judulnya Muliakan Tuhan Allah. Baik, 2 dan 3. Kami datang kepadamu, mari datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kau dekat
seperti lagu tadi, kita harus rajin muliakan Allah ya, kalian ya. Tuhan Allah itu harus selalu dipuji. Iya. Dia akan senang. Dia akan senang lagi kalau kita sekarang mau baca Mazmur. Iya. Oke. Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kadang ulangin ya, Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kalian udah dapat? Udah kan? Oke. Kita baca ganti-gantian ya Kak ya. Iya. Dimulai dari kalian mau duluan? Kalian yang aja. Oke, aku duluan ya. Kalian yang aku baca yang ke luar ya. Kalian yang ke dalam. Iya. Oke. Mari kita bermazmur. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Angkatan orang benar akan diberkati. Demikian Mazmur hari ini. Nadia, sekarang tibanya kita mau masuk ke Sedalam firman. pelayanan firman. Oke, tadi semua Alkitabnya udah siapin, tulisnya juga ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat ketemu lagi dengan Kak Moreng di sini. Nah, tadi kan kita sudah memuji Tuhan ya, sudah buka doa. Nah, sekarang kita tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan telah memberi kami napas hidup sehingga memberi kesempatan kami untuk mengikuti ibadah online. Berkatilah kami pada hari ini, biarkan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah dibuka Alkitabnya? Oke, kakak mulai membaca ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia,
Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik dari Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seseorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kali ini, ini tentang hari Pentakosta. Tapi sebelumnya adik-adik, kita pernah sebelum terjadinya Pentakosta, sebelumnya kita merayakan hari apa adik-adik? Iya, hari Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Setelah itu, apa yang terjadi? Setelah 40 hari, kita baru yang kemarin kita rayakan itu hari apa adik-adik? Iya, hari kenaikan Tuhan Yesus. Setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Dan setelah 40 hari, hari ke-50 terjadilah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun kepada orang-orang yang percaya dan berupa lidah-lidah api. Ketika itu Roh Kudus turun kepada mereka dan mereka berbicaralah bahasa mereka masing-masing. Padahal banyak orang percaya di sana dengan berbagai macam suku, agama, mereka ada di sana. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, di sini kita harusnya sangat bersyukur ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah lahir, Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga, dan Dia mengirimkan Roh Kudus yang untuk kita, untuk supaya adik-adik menjadi orang yang berani, orang yang percaya, dan mau melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh melalui firman Tuhan ini pastinya. Nah, adik-adik, peristiwa turunnya Roh Kudus itu ada tahapan-tahapannya adik-adik. Nah, adik-adik ingat ya masing-masing ya. Nah, pertama itu ada pertama itu turun dari langit secara tiba-tiba, bunyi tiupan angin. Dia datang dari langit, bunyi tiupan angin, dan setelah itu tampaklah lidah-lidah seperti lidah-lidah api, dan lalu habis itu Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Tahapan terakhir, setelah itu bahasa roh. Ada berapa tahapan adik-adik? Ada 4 tahapan. Ingat baik-baik, ada 4 tahapan. Turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, lalu lidah api yang Roh Kudus berupa lidah api, dan ketiga Roh Kudus turun untuk memenuhi mereka, orang-orang yang percaya yang di dalam situ, dan keempat bahasa roh. Mereka bisa berbicara dengan bahasa roh. Nah, adik-adik, Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus merupakan peristiwa yang harus dipahami sebagai peristiwa pekabaran baru. Pekabaran Injil yang diberitakan ke seluruh orang di berbagai daerah. Peristiwa turunnya kuasa Roh Kudus terjadi di Yerusalem. Nah, adik-adik, karena menjadi bagian dari rancangan karya Allah yang menghendaki agar Injil Kristus dapat diberitakan sebagaimana pesan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ini, Kisah Para Rasul 2. Nah, adik-adik, peristiwa turunnya Roh Kudus menjadi sebuah momen perenungan bagi setiap orang percaya. Sudahkah kita senantiasa merespon kehadiran kuasa Roh Kudus dalam hati kita? Sudahkah adik merespon semuanya itu? Karya Roh Kudus yang sudah adik-adik alami selama adik-adik hidup. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk selalu memiliki keberanian untuk siap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak harus bisa berani
mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan sesuatu hal yang baik dari misalnya banyak contohnya ya adik-adik, bagaimana adik-adik merespon untuk itu semua. Adik-adik berani memberitakan Injil melalui dengan tindakan yang adik-adik lakukan. Kalau misalnya menyontek, itu merupakan memberitakan Injil nggak? Enggak kan? Karena itu memalukan Tuhan. Ketika adik-adik melawan orang tua, itu sikap adik-adik memberitakan Injil nggak? Enggak kan? Itu juga tidak bagus. Itu menyedihkan hati Tuhan. Dan ketika adik-adik senang berantem, berkata-kata yang tidak baik, itu mencerminkan adik-adik memberitakan firman Tuhan? Bukan juga. Karena memberitakan, mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup dengan kedamaian, berkata-kata dengan baik, berbicara dengan baik, mendengarkan apa yang orang tua sudah nasihatkan kepada kita, mendengarkan kakak-kakak layan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Karena itu Roh Kudus turun ke dalam diri kita untuk membuat diri kita menjadi berani. Bukan berani melawan orang tua, tapi berani dalam mencari kebenaran, berani dalam bersikap yang positif, bukan yang negatif. Nah, kakak percaya adik-adik di rumah pun berani menceritakan firman Tuhan kepada sesama melalui kelakuan adik-adik. Kelakuannya itu yang kakak cerita bilang tadi itu, yang menolong orang, mendengarkan mereka, tidak melawan orang tua, memberi bantuan, berdoa, membaca Alkitab. Itu membuat hubungan relasi kita dengan Tuhan semakin dekat. Dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua atau orang yang lebih tua, kita sudah mencerminkan anak-anak Tuhan. Kita sudah mencerminkan anak-anak yang mengasihi Tuhan dan memberitakan Injil atas kebaikan Tuhan Yesus. Nah, itu dia adik-adik. Kakak harap adik-adik pun di rumah dapat melakukan itu dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Karena tindakan kelakuan adik-adik itu banyak orang yang lihat. Mencerminkan apakah adik-adik itu? Ketika adik-adik berkata yang kasar atau kotor, itu orang akan menilai, oh anak ini bukan anak Tuhan, ini anak yang kurang ajar. Gak mau kan adik-adik dibilang seperti itu? Karena itulah adik-adik harus bisa menjadi anak yang baik, anak yang patuh pada orang tua, yang mau mendengarkan orang tua bilang, nasihat orang tua, dan melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik di rumah bisa menjadi anak dan pelaku firman Tuhan. Nah, kakak harap apa yang kakak firmankan hari ini dapat mengena di dalam hati adik-adik dan dapat adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Biarkan firman itu dan Roh Kudusmu itu turun ke dalam dirimu dan kau menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, oke, demikian firman Tuhan hari ini. Dan tapi sebelumnya ada tugas ya adik-adik. Tuliskanlah pengalaman adik-adik atau tuliskan apa yang sudah adik-adik lakukan yang mencerminkan adik-adik itu sudah memberitakan Injil dengan kelakuan yang adik-adik pernah lakukan dalam kehidupan adik sehari-hari. Oke adik-adik, kita udahi firman kita hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarkan firman itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Biarkan Roh Kudus selalu bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami melangkah, Roh Kudus selalu menuntun kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi lebih baik dan berani dalam bersikap untuk kebenaran. Tuhan Yesus, berkatilah hari-hari kami di masa-masa pandemi ini ya Bapak. Biarkan kami selalu sehat, kuat, sehingga kami bisa selalu mengikuti IMPA, melakukan aktivitas, dan bisa bertemu teman-teman kami kelak ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami kesehatan, kekuatan, dalam menjalankan hari-hari kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa hati syukur kami yang
yang Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita bertemu lagi minggu depan. Wah, Kak, gimana firman tadi? Keren banget ya, Kak. Seru banget ceritanya tadi, Kak. Iya, aduh luar biasa kasih Tuhan. Walaupun dia nggak ada, Yesus nggak ada, tapi dia mengirimkan Roh Kudus untuk selalu menyertai kita iya, ya, dan pastinya. memberi kekuatan bagi kita, Betul, memampukan kita. Betul, asal kita selalu rajin berdoa untuk memintanya, Kak ya. Iya. Betul sekali. Sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita akan nyanyi dari mana, Kak? Kidung Ceria 112 Hari Pentakosta. Baik, 1 dan 2. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Oke adik-adik, sekarang tibanya kita mau mengumpulkan persembahan ya Kak Dian ya. Iya. Oke Kak Dian, gimana nih Kak Dian? Tetap masukin celengan ya? Oh tetap dong, Kak. Oke, Kita, masukin dulu ya, Kak. Masukin. Baru kita menyanyi ya. betul. Jadi nanti ini persembahannya nanti dikumpulkan. Dimasukin seperti ini adik-adik ya. Nanti kita kumpulkan di bulan Juli adik-adik ya. Nanti akan diinfo kembali oleh kakak-kakak pelayannya. Oke, aku juga mau ikutin dulu. Iya dong, Kak. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk apa nih Kak sekarang? Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Lagu penutup kita, aduh nggak terasa ya. Lagu penutup. Dan di akhir ya, Kak. Betul sekali, kita nyanyi di Kidung Ceria 112. Di hari Pentakosta, bait yang ketiga Dan dan keempat. Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut padamu. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Ya adik-adik, sekarang seperti yang tadi kita udah nyanyikan ya Kak ya, selalu ingat bahwa di hari Pentakosta Tuhan Yesus telah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Dian. Oke, mari Kak Daniel dan adik-adik di rumah, kita akan tutup ibadah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, dan Tuhan juga memberi kekuatan dan memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu. Biarkanlah itu Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menemani kami, menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang benar,
yang baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke Kak Dian, Sudah selesai ya. Selesai. Tapi pesannya buat adik-adik apa dong Kak? pesannya yang pasti jangan lupa nanti kita ketemu lagi, jangan sedih minggu depan. Iya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, lalu juga rajin pakai masker dan rajin cuci tangan pastinya Kak ya. Terus menghindari Menghindari keramaian. keramaian. Betul sekali. Iya. Tetap sehat. Kita ketemu minggu Minggu depan. depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus berkati. memberkati. Dadah.